Pernahkah kamu memperhatikan kenapa ada orang yang hidupnya seperti dipersiapkan untuk sukses besar sejak awal? Anehnya, banyak di antara mereka lahir di weton Kliwon. Kebetulan? Atau memang ada garis nasib tersembunyi yang sudah ditulis sejak hari kelahirannya? Konon, dalam primbon Jawa, Kliwon menyimpan energi rejeki yang tidak biasa. Tapi tunggu dulu, tidak semua langsung kaya. Ada fase jatuh, ada ujian berat, sebelum lonjakan besar terjadi. Benarkah Kliwon punya takdir jadi miliarder? Fakta ini bisa mengubah cara pandangmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia weton, primbon Jawa, dan makna tersembunyi di balik perjalanan hidup yang sering tak kita sadari. Di sini, kita belajar memahami tanda-tanda takdir sebagai bahan renungan dan motivasi. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Dukunganmu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton Kliwon dikenal memiliki getaran energi yang berbeda dibandingkan weton lainnya. Kliwon sering dikaitkan dengan kekuatan batin, kedalaman intuisi, serta aura yang tidak mudah ditebak. Sejak lahir, orang dengan weton ini dipercaya membawa bekal spiritual yang kuat. Bukan dalam arti mistis semata, tetapi lebih kepada ketajaman rasa dan kepekaan membaca keadaan. Banyak orang Kliwon sejak kecil sudah menunjukkan sifat yang tidak biasa. Mereka cenderung pendiam, mengamati lebih banyak daripada berbicara, dan memiliki pemikiran yang matang untuk usianya. Saat teman-temannya bertindak spontan, Kliwon justru sering berpikir 2 atau 3 langkah ke depan. Inilah yang membuat mereka terlihat tenang, namun sebenarnya penuh perhitungan. Energi spiritual yang dimaksud bukan berarti selalu berkaitan dengan hal gaib. Lebih tepatnya, ini adalah kemampuan intuitif yang kuat. Mereka bisa merasakan perubahan situasi, membaca karakter orang lain, bahkan menangkap peluang yang luput dari perhatian orang lain. Dalam dunia bisnis atau karier, kemampuan seperti ini sangat berharga. Banyak keputusan besar dalam hidup justru ditentukan oleh insting yang tepat pada waktu yang tepat. Menariknya, orang dengan weton Kliwon seringkali tidak menyadari kelebihan ini. Mereka merasa hidupnya biasa saja, bahkan kadang merasa kurang percaya diri. Padahal di dalam dirinya tersimpan potensi kepemimpinan dan visi jangka panjang. Saat orang lain fokus pada hasil instan, Kliwon lebih tahan untuk membangun sesuatu secara perlahan, namun kokoh. Primbon juga menyebutkan bahwa Kliwon memiliki daya tarik alami, bukan selalu karena penampilan, tetapi karena aura wibawa yang terpancar dari ketenangan dan kedalaman pikirannya. Orang lain bisa merasa segan, atau justru merasa nyaman untuk bercerita. Aura inilah yang tanpa disadari membuka banyak pintu relasi dan kesempatan. Namun, energi besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Jika tidak diarahkan dengan baik, kepekaan ini bisa berubah menjadi overthinking atau keraguan berlebihan. Karena itu, kunci awal kesuksesan Kliwon adalah mengenali dan menerima potensi dirinya sendiri. Disinilah fondasi kekayaan itu bermula, bukan dari uangnya dulu, melainkan dari kualitas batin dan cara berpikirnya. Ketika intuisi tajam dipadukan dengan keberanian bertindak, hasilnya bisa luar biasa. Dan inilah yang sering menjadi titik awal, mengapa banyak weton Kliwon pada akhirnya mampu mencapai puncak kesuksesan besar. Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang energi batin dan intuisi yang kuat, maka di bab ini kita masuk pada sisi yang lebih keras dari perjalanan weton Kliwon. Mental baja yang terbentuk dari tekanan hidup.
Banyak kisah menunjukkan bahwa pemilik weton kliwon jarang menikmati masa muda yang benar-benar mudah. Justru sebaliknya, mereka sering mengalami ujian yang terasa tidak adil. Ada yang diremehkan sejak kecil, ada yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, ada pula yang harus menghadapi konflik keluarga atau pengkhianatan dari orang terdekat. Seolah hidup ingin menguji seberapa kuat fondasi batin mereka. Namun anehnya, dari tekanan itulah karakter besar mulai terbentuk. Orang dengan weton kliwon biasanya tidak langsung menunjukkan reaksinya. Mereka cenderung memendam, mengamati, lalu perlahan bangkit dengan cara yang sunyi. Ketika orang lain mengeluh dan menyerah, kliwon justru diam-diam menyusun strategi. Mereka belajar dari kegagalan, bukan lari darinya. Primbon Jawa menyebutkan bahwa kliwon memiliki garis hidup terlambat matang. Artinya kesuksesan besar jarang datang di usia sangat muda. Mereka harus melalui proses panjang, jatuh bangun, bahkan kadang kehilangan hampir segalanya sebelum menemukan pijakan yang benar. Namun justru proses inilah yang membuat mereka berbeda. Mental tahan banting kliwon bukan sekadar kuat menghadapi masalah, tetapi juga mampu bangkit tanpa banyak drama. Mereka tidak suka memperlihatkan luka. Mereka lebih memilih memperbaiki diri dalam diam. Inilah yang membuat banyak orang kaget ketika suatu hari melihat kliwon tiba-tiba melesat jauh meninggalkan masa lalunya. Ada satu pola menarik. Semakin besar tekanan yang dialami, semakin besar pula lonjakan setelahnya. Seperti bambu yang ditekan ke bawah sebelum akhirnya melenting tinggi. Ujian hidup yang berat membentuk ketahanan emosi, ketegasan mengambil keputusan, dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Di dunia usaha atau karier, mental seperti ini sangat menentukan. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih hati-hati dalam melangkah. Mereka tahu rasanya kehilangan, sehingga lebih bijak dalam mengelola keberhasilan. Mereka tidak mudah panik saat krisis, karena sudah terbiasa ditempa oleh keadaan. Inilah salah satu alasan mengapa weton kliwon sering dikaitkan dengan potensi kekayaan besar. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena daya tahan yang membuat mereka tidak mudah menyerah. Saat banyak orang berhenti di tengah jalan, kliwon tetap melangkah, pelan, konsisten, dan penuh perhitungan. Dan ketika momentum itu akhirnya datang, mereka sudah siap secara mental untuk menerimanya. Salah satu kekuatan paling tersembunyi dari weton kliwon adalah kemampuannya membaca peluang dalam diam. Jika orang lain sibuk berbicara dan menunjukkan ambisi secara terang-terangan, kliwon justru memilih mengamati. Mereka seperti pemain catur yang tidak terburu-buru menggerakkan bidak, tetapi sudah memikirkan beberapa langkah ke depan. Orang dengan weton kliwon cenderung memiliki insting tajam terhadap perubahan situasi. Mereka bisa merasakan kapan waktu yang tepat untuk maju, kapan harus menunggu, dan kapan sebaiknya mundur sejenak. Kemampuan ini seringkali tidak disadari, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun, dalam perjalanan hidup, insting inilah yang berulang kali menyelamatkan mereka dari keputusan gegabah. Dalam dunia usaha, kemampuan membaca momentum adalah segalanya. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena salah waktu. Kliwon memiliki kecenderungan alami untuk peka terhadap tanda-tanda perubahan. Mereka bisa melihat celah di tengah persaingan, menemukan peluang di saat orang lain melihat kesulitan. Menariknya, kliwon jarang mengikuti arus secara membabi buta. Mereka lebih suka menganalisis terlebih dahulu sebelum terjun. Ketika tren baru muncul, mereka tidak langsung ikut-ikutan. Mereka mengamati polanya, menilai resikonya, lalu masuk pada waktu yang lebih matang. Sikap ini membuat langkah mereka terlihat lambat, tetapi seringkali justru lebih stabil dan bertahan lama. Selain itu, weton kliwon biasanya memiliki kemampuan membaca karakter orang lain. Mereka dapat merasakan mana relasi yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan. Dalam dunia bisnis dan karir, kemampuan memilih lingkungan dan partner yang tepat sangat menentukan arah kesuksesan. Kliwon cenderung selektif, dan keputusan selektif inilah yang menjaga mereka dari kerugian besar. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas.
Kliwon biasanya memiliki visi jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda hasil instan. Ketika orang lain mengejar keuntungan cepat, Kliwon lebih nyaman membangun pondasi yang kuat. Mereka paham bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal angka besar, tetapi soal keberlanjutan. Karena itulah, banyak kisah menunjukkan bahwa ketika Kliwon akhirnya sukses, kesuksesan itu tidak rapuh. Ia dibangun dari perhitungan matang, relasi yang dipilih dengan hati-hati, dan keputusan yang diambil pada momentum yang tepat. Jadi, jika sebelumnya kita membahas energi batin dan mental baja, maka di bab ini jelas terlihat bahwa kombinasi intuisi dan kecerdasan membaca peluang adalah senjata utama Kliwon. Dan ketika insting tajam bertemu dengan keberanian bertindak, hasilnya bisa melampaui ekspektasi siapapun. Dalam banyak kisah primbon Jawa, weton Kliwon hampir selalu dikaitkan dengan satu pola yang unik. Sebelum mencapai puncak keberhasilan, mereka harus melewati fase ujian yang tidak ringan. Seolah hidup menempatkan mereka dalam ruang penggemblengan sebelum benar-benar diberi tanggung jawab atas rizki yang besar. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang mengalami kegagalan usaha berulang kali. Ada yang dikhianati rekan sendiri. Ada pula yang harus memulai dari nol setelah merasa hampir berhasil. Fase ini sering terasa panjang dan melelahkan. Bahkan, tidak sedikit yang sempat mempertanyakan takdirnya sendiri. Namun, justru di titik inilah mental dan karakter mereka benar-benar ditempa. Orang dengan weton Kliwon biasanya tidak hancur hanya karena satu kegagalan. Mereka mungkin jatuh, tetapi tidak kehilangan arah sepenuhnya. Dalam diam, mereka merenung, memperbaiki strategi, dan menata ulang langkah hidupnya. Primbon menyebut fase ini sebagai masa pangruating diri, masa pembersihan dan pendewasaan jiwa. Artinya, sebelum menerima keberhasilan besar, seseorang harus terlebih dahulu dibentuk agar siap secara mental dan spiritual. Jika kekayaan datang terlalu cepat tanpa kesiapan batin, dikhawatirkan justru membawa kehancuran. Menariknya, banyak orang Kliwon baru menemukan jalan terang setelah melewati masa sulit yang sangat menguras emosi. Seakan-akan ada titik balik yang mengubah cara berpikir mereka secara drastis. Dari yang awalnya ragu menjadi yakin, dari yang mudah percaya menjadi lebih selektif, dari yang emosional menjadi lebih tenang dan terkontrol. Ujian besar juga membuat mereka belajar arti sabar dan rendah hati. Mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi bawah. Pengalaman itu membentuk empati yang dalam dan cara pandang yang lebih luas terhadap kehidupan. Inilah yang sering membuat kesuksesan Kliwon terasa lebih matang dan tidak mudah goyah. Dalam konteks rizki, pola ini menunjukkan satu pesan penting. Semakin besar potensi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula proses yang harus dilewati. Weton Kliwon bukan tentang keberuntungan instan, melainkan tentang proses panjang yang mengasah ketahanan. Seperti besi yang harus dibakar dan ditempa berkali-kali sebelum menjadi pedang yang kuat, demikian pula perjalanan Kliwon. Ujian bukanlah tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika fase penggemblengan itu selesai, pintu rizki seringkali terbuka dengan cara yang tidak terduga. Setelah memahami energi batin, mental baja, kemampuan membaca peluang dan fase ujian besar, kini kita sampai pada bagian paling menentukan, sikap dan kendali diri. Inilah titik pembeda antara Kliwon yang benar-benar mencapai puncak dan Kliwon yang justru terjebak di tengah jalan. Primbon Jawa berulang kali menekankan bahwa potensi hanyalah benih. Ia bisa tumbuh menjadi pohon besar atau layu sebelum berkembang, tergantung bagaimana dirawat.
Begitu pula dengan weton kliwon. Mereka memang memiliki potensi kuat menuju keberhasilan besar, bahkan kekayaan luar biasa. Namun tanpa pengendalian diri, potensi itu bisa berubah menjadi bumerang. Orang dengan weton kliwon biasanya memiliki emosi yang dalam. Mereka bisa sangat setia, tetapi juga sangat terluka jika dikhianati. Mereka bisa sangat sabar, tetapi jika batasnya terlewati, amarahnya bisa sulit dikendalikan. Disinilah tantangan terbesar mereka, menjaga keseimbangan batin. Banyak kisah menunjukkan ketika kliwon berhasil menguasai emosinya, menjaga lisan dan tidak terbawa dendam, rezekinya terasa lebih lancar. Mereka menjadi pribadi yang matang, bijaksana dan disegani. Aura wibawanya semakin kuat, bukan karena kekayaan semata, tetapi karena kestabilan sikapnya. Sebaliknya, jika kliwon dikuasai ego, mudah tersulut emosi atau merasa paling benar, justru disitulah kemunduran mulai muncul. Kesuksesan yang sudah di depan mata bisa runtuh karena keputusan yang diambil dalam keadaan marah atau terburu-buru. Kunci lain yang sangat penting adalah kerendahan hati. Weton kliwon seringkali mengalami lonjakan hidup yang drastis, dari sulit menjadi sangat berkecukupan. Perubahan ini bisa menggoda siapa saja, namun jika mereka tetap ingat pada proses, tetap menghargai orang lain dan tidak meremehkan masa lalu, keberhasilannya cenderung lebih panjang umur. Selain itu, kemampuan mengelola keuangan dan relasi juga menjadi syarat penting. Kekayaan besar membutuhkan tanggung jawab besar. Tanpa kedisiplinan dan kebijaksanaan, hasil kerja keras bisa cepat habis. Disinilah peran pengendalian diri kembali diuji. Pada akhirnya, weton kliwon memang membawa potensi besar, namun garis nasib bukanlah jaminan mutlak. Ia seperti peta yang menunjukkan arah, tetapi langkah tetap harus diambil dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Jadi, jika ada yang bertanya, apakah kliwon benar-benar bisa menjadi miliarder? Jawabannya, sangat mungkin. Tetapi hanya bagi mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan ego dan emosi dalam diri. Jadi, setelah kita membahas dari awal hingga akhir, kini kita bisa memahami bahwa weton kliwon memang dipercaya memiliki potensi besar menuju kesuksesan, bahkan kekayaan luar biasa. Namun, semua itu bukanlah jaminan otomatis. Weton hanyalah gambaran potensi, bukan kepastian hasil. Yang menentukan tetaplah usaha, doa, ketekunan, serta bagaimana seseorang mengendalikan sikap dan emosinya dalam menghadapi setiap ujian hidup. Apapun wetonmu, jangan pernah merasa rendah atau terlalu bergantung pada ramalan. Jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan berani mengambil peluang dengan bijak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak rahasia kehidupan yang akan kita kupas bersama.